Anton yang baru saja pindah, mereka memasuki rumah baru mereka dengan harapan dan kegembiraan yang besar. Saat istri sedang hamil tua dengan anak pertama mereka, Anton menyadari bahwa tidak lama lagi dia akan menjadi seorang ayah. Sebagai perantau yang datang dari luar daerah, dia berkomitmen untuk bekerja keras demi memastikan keluarganya mendapatkan kehidupan yang lebih baik di tempat baru mereka. Dengan tekad yang kuat, dia siap menghadapi segala tantangan yang mungkin timbul dalam peran barunya sebagai seorang ayah. Lokasi perumahan tempat mereka tinggal merupakan bangunan baru yang masih dalam tahap pengembangan, di mana sebagian lahan masih tersisa kosong di sekitar rumah mereka. Terletak agak jauh dari pusat kota, perumahan ini terlihat masih sepi dengan sedikitnya jumlah penghuninya. Di sekitar kompleks perumahan yang masih sepi itu, beberapa tetangga, mereka salah satunya adalah Bu Sumarni, seorang ibu rumah tangga yang ramah. Dia seringkali berbagi apa saja, menjadi sosok yang memberikan nasihat dan dukungan kepada Anton dan istrinya. Selain itu, ada juga Pak Daeng, seorang pria tua yang hidup sendiri di rumahnya. Meskipun terlihat pendiam, Pak Daeng memiliki hati yang baik dan sering bertegur sapa dengan mereka. Hingga pada suatu malam, ketika istrinya yang sudah tertidur, sedangkan Anton masih tetap terjaga di luar, duduk di kursi teras rumah. Ia memilih untuk tidak tidur lebih awal, menjaga-jaga istrinya yang sedang hamil tua jika tiba-tiba ada reaksi dari istri. Hal ini berarti ia lebih sigap dengan persiapan yang sudah ada, siap mengantarkan istrinya ke rumah sakit dengan cepat. Malam itu, suasana hening terasa di udara. Angin bertiup pelan dan terdengar suara ranting pohon yang jatuh di sekitar perumahan itu. Suara-suara lolongan anjing liar semakin terdengar nyaring bersahutan. Dan tiba-tiba, dari arah samping rumah, ia mendengar suara aneh yang tidak biasa, seperti gemuruh atau derap. Suara itu terdengar seolah-olah ada sesuatu sedang merambat di dalam semak belukar itu, cukup mengganggu dan memicu rasa penasaran terhadap apa yang sedang terjadi di sana. Meskipun demikian, Anton tetap tenang dan mengira bahwa itu hanyalah suara binatang biasa. Ia yang terus duduk, merasa bahwa suara itu semakin jelas terdengar. Penasaran, Anton bangkit dari tempat duduknya dan melangkah masuk ke dalam rumah. Sesekali ia membuka tirai kamar untuk melihat ke arah istri yang sedang tidur, memastikan bahwa istrinya dalam keadaan baik-baik saja. Niat untuk melihat langsung dari jendela kamar, tentu itu membuat kebisingan. Kemudian, dengan hati-hati, ia menempelkan telinganya rapat ke tembok dinding kamar untuk memastikan suara tadi. Namun anehnya, suara itu tidak terdengar lagi, padahal tadi terdengar jelas di luar. Keheranan mulai menyelimuti pikiran Anton saat ia mencoba mencari tahu asal mula suara tadi. Lalu ia mempersiapkan senter, kembali bergerak menuju depan teras rumah, duduk di kursinya. Baru saja Anton terduduk, suara itu kembali terdengar. Dengan langkah pelan, Anton berdiri perlahan dan melangkah dari balik dinding. Ia menyorotkan cahaya senter tepat ke arah sumber suara itu. Seketika, Anton tersentak kaget saat sorotan cahaya senter mengarah ke arah suara itu. Benar-benar di luar dugaan Anton. Di balik semak belukar itu, ia melihat dengan sangat jelas, nampak seseorang di sana yang tidak mengenakan pakaian sama sekali. Sekujur tubuhnya dipenuhi lendir, merangkak di tanah seperti hewan. Sosok itu menoleh ke arah Anton, terlihat jelas. Kulit wajahnya yang hitam keriput, dengan gigi taring yang tajam, dan rambut putih yang acak-acakan. Sorot matanya merah, menyala, tajam menatap ke arah Anton sambil menjulurkan lidahnya. Anton menahan napas, terpaku diam, seolah badannya sulit untuk digerakkan. Sebelum makhluk itu pergi, dengan cepat meluncur masuk ke dalam hutan di sekitar bangunan itu.
meninggalkan Anton yang masih tergopoh-gopoh mencoba mencerna apa yang baru saja dilihatnya. Hati Anton berdegup kencang, pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan dan kebingungan. Apakah yang baru saja dia saksikan itu nyata, ataukah hanya ilusi dari kegelisahan yang melanda pikirannya? Anton masuk ke dalam rumah, langkahnya gemetar, mengunci dan menutup pintu dengan rapat. Dia lalu membaringkan tubuhnya di samping istri. Ia tidak habis pikir tentang apa yang baru saja dilihatnya. "Aneh, apa yang tadi aku lihat?" tanya Anton dalam hatinya, sambil mencoba mencerna peristiwa misterius yang baru saja dialaminya. Kejadian itu berlalu begitu saja, membuat Anton malam itu sulit untuk memejamkan matanya hingga menjelang pagi. Ketika istrinya baru saja terbangun dan melihat Anton yang terus-terusan diam melamun di sampingnya. Beberapa kali ia mencoba berbicara ke Anton, seolah ia tidak mendengar suara istrinya itu. Ada apa sih? Aneh, diomongin kok nggak dijawab-jawab?" tanya istrinya sambil menepuk-nepuk dadanya. Tersentak kaget, Anton menjawab, "Begini Bu, semalam aku melihat hantu." Istrinya dengan keheranan, "Hantu?" "Iya Bu, di luar samping kamar kita, hantu itu bentuknya sungguh sangat aneh," ucap Anton yang tak habis pikir. Sambil mencoba menjelaskan kepada istrinya, Anton berkata, "Beberapa kali saya mengalami fenomena gaib. Kadang saya melihat penampakan hantu secara langsung. Aku menganggap itu sebagai sesuatu yang biasa terjadi. Namun kali ini beda. Apa yang aku lihat semalam benar-benar aneh. Sulit memastikan apakah itu hantu atau bukan." Melihat wajah suaminya yang tampak penuh kecemasan, istri Anton bertanya, "Kenapa bisa begitu, Pak? Apa yang sebenarnya kamu lihat?" Anton menjawab, "Entahlah Bu, jelasnya aku melihat sosok manusia, tapi kondisi badannya tak seperti manusia pada umumnya. Bahkan, ia sempat menoleh ke arahku, lidahnya yang menjulur, wajahnya hitam keriput, dengan kedua bola mata yang menyala, merah seperti bara api. Ia bertaring, juga merangkak. Sosok itu bersuara seperti hewan. Mengais-ngais di balik semak belukar, apa yang sedang dia lakukan di sekitar rumah kita?" Ucap Anton menjelaskan, wajahnya terlihat penuh pertanyaan dan ketidakpastian. Hingga menjelang pagi, meskipun ia terus terjaga, pikirannya melayang, tak henti-hentinya mengingat apa yang telah terjadi semalam. Dengan ragu, istri Anton menyuruhnya untuk tidak terlalu memikirkan kejadian tersebut, mungkin karena dia mengantuk. Ucap istri, "Gini aja Pak, tidur aja dulu, nanti kita coba tanyakan ke Pak Daeng, tetangga kita yang selalu tahu banyak hal tentang daerah ini. Mungkin dia bisa menjelaskan." Setelah mendengar saran dari istrinya, Anton merasa lega dan akhirnya menutup mata sejenak untuk mencoba tidur sebentar. Beberapa jam kemudian, saat matahari siang mulai bersinar terang, Anton terbangun dari tidurnya yang singkat. Segera setelah itu dia bersiap-siap untuk menemui Pak Daeng dan mencari jawaban atas kejadian misterius yang mereka alami malam sebelumnya. Dengan harapan yang membara, mereka berdua berusaha mencari kejelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi. "Assalamualaikum," salam Anton dengan ramah saat berdiri di luar pintu rumah Pak Daeng. "Waalaikumsalam," terdengar suara serak dari dalam rumah membalas salam mereka. "Siapa itu?" tanya Pak Daeng. "Saya Anton," jawab Anton, mencoba menjelaskan. "Oh ya," kata Pak Daeng, lalu membuka pintu rumah, melihat kedua pasangan itu berdiri di depannya. Sini masuklah." Anton dan istrinya masuk ke dalam rumah Pak Daeng
dengan senyum di wajah mereka. "Maaf ya, Nak, kondisi rumah begini," ucap Pak Daeng. Dengan ramah menyambut mereka. "Pak Daeng, jangan sungkan ya, Nak Anton. Apa yang bisa saya bantu?" tawar Pak Daeng. Anton mengangguk. "Gini Pak," ujarnya sambil terbata-bata, sesekali menggaruk kepala. Tiba-tiba istri Anton berbicara. "Pak Daeng, semalam suami saya melihat hantu di samping rumah kami." Pak Daeng mendengar itu, tersenyum tipis, lalu bertanya kembali kepada Anton. "Benarkah begitu, Anton?" "Iya, Pak. Sulit untuk saya jelaskan, tapi saya melihat makhluk aneh," jawab Anton. Pak Daeng meletakkan tangannya di pundak Anton lalu menyapu-sapu. "Gini, tarik nafasmu tenang. Coba jelaskan dengan rinci apa yang kamu lihat." Anton mengikuti saran Pak Daeng, mencoba menenangkan dirinya. "Ya Pak," katanya kemudian, "saya melihat seseorang, tapi tubuhnya tidak seperti manusia pada umumnya. Dia terlihat sangat aneh, Pak," ujar Anton. Setelah menjelaskan semua ciri dan bentuk makhluk yang dilihatnya semalam, Pak Daeng menyimpulkan bahwa itu adalah parakang, sebuah makhluk yang sering disebut oleh masyarakat setempat. Tanya Anton, "Saya tidak mengerti apa itu, Pak." Penuh penasaran, istri Anton turut menambahkan, "Benarkah Pak Daeng? Apa itu parakang?" Pak Daeng menatap mereka dengan serius. "Yang kamu lihat semalam itu bukan hantu. Benar, itu manusia." Anton dan istrinya saling pandang, takjub dengan jawaban Pak Daeng. Mereka tak bisa menahan kebingungan dan keheranan atas apa yang baru saja mereka dengar. "Manusia?" tanya Anton bingung. Tapi belum sempat menyelesaikan perkataannya, Pak Daeng langsung menjawab, "Iya, manusia yang tersesat parakang adalah makhluk jadi-jadian yang sangat dikenal dalam kepercayaan masyarakat Sulawesi Selatan." Menurut kepercayaan orang sini, parakang merupakan manusia yang memiliki ilmu hitam. Akibatnya ilmu tersebut menguasai jiwanya dan mengubah dirinya menjadi sosok tak terkendali parakang yang sangat menyeramkan. Anton menelan ludah, merasakan kepanikan mulai menyelinap ke dalam hatinya. "Dan yang lebih parahnya," kata Pak Daeng dengan serius, "sekarang istrimu menjadi incaran makhluk tersebut." Mereka semua terdiam, terpukul dengan kabar yang baru saja mereka dengar. Pikiran Anton berkecamuk, berusaha memahami betapa seriusnya situasi yang mereka hadapi. Dalam keheningan yang tegang, mereka berpikir mencari solusi untuk melindungi istri Anton dari bahaya yang mengancam. "Anton, tapi kenapa harus istri saya yang jadi incaran makhluk itu, Pak?" "Begini, Nak Anton, istrimu saat ini hamil, dan yang jadi incaran makhluk itu adalah anakmu yang ada kandungan itu. Saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut jika tidak ditangani segera. Nyawa anak dan istrimu terancam," ucap Pak Daeng dengan nada tinggi. "Anton, benarkah begitu, Pak?" Pak Daeng, "Iya, Nak Anton. Saya sendiri sudah pernah melihat langsung korban dari makhluk ini. Ilmunya akan semakin kuat jika sudah memakan bayi. Itulah kenapa parakang sangat menyukai wanita hamil." Terlihat istri Anton cemas dan ketakutan sambil menyapu-sapu perutnya. Dia tidak akan membiarkan hal-hal buruk terjadi. Anton memikirkan dengan cemas. "Bagaimana kalau saya bawa saja istriku ke rumah sakit? Setidaknya kami aman di sana," ucap Anton. Pak Daeng menolak. "Tidak bisa, Nak. Istrimu sudah jadi target. Mau dimanapun, makhluk itu akan selalu mengikuti. Bahkan dia mampu mencium bau dari istri dan anakmu hingga jarak berpuluh-puluh kilometer." Sementara istri Anton mengeluarkan air mata, Anton merasa bingung. Terlebih lagi, mereka datang dari luar Sulawesi
di mana sanak keluarga mereka berada jauh. Situasinya semakin terasa sulit. Tenang, nak, jangan khawatir. Makhluk itu tidak akan mampu menyentuh istrimu, apalagi melukainya selama saya berada di sini, ucap Pak Daeng dengan penuh keyakinan. Anton dan istrinya mendengar ucapan Pak Daeng. Mereka merasa sedikit lega. Rasa cemas yang memenuhi hati mereka sedikit demi sedikit mulai mereda. Namun tetap ada ketegangan yang menghantui pikiran mereka. Sebagai tambahan informasi, Pak Daeng di masa mudanya dahulu ketika hidup di desa sebagai petani, Pak Daeng telah memiliki keahlian ilmu tertentu yang diperolehnya dari salah satu makhluk astral penguasa hutan keramat di sekitar desa itu. Mereka bersyukur telah mengenal sosok yang memiliki pengetahuan spiritual yang dalam dan dapat membantu mereka dalam menghadapi ancaman makhluk menyeramkan. Pak Daeng, agar istrimu terlindungi dari ancaman makhluk itu, tunggu saya di rumahmu sore ini. Saya akan segera kembali membawakan sesuatu yang dapat menjadi penangkal gangguan makhluk tersebut. Namun, saya perlu keluar untuk mencarinya. Semoga dengan ini kita dapat menenangkan pikiran dan melindungi istrimu dari segala potensi bahaya yang mungkin terjadi. Pak Daeng akan mencari salah satu tanaman umbi-umbian mirip seperti kunyit. Biasanya tanaman ini banyak tumbuh di sekitar persawahan. Orang setempat menyebutnya karyango, yang dipercaya mampu mengusir atau menangkal parakang, bahkan makhluk astral sekalipun. Praktiknya terlihat ketika tanaman tersebut diikatkan menggunakan peniti pada baju bagian perut wanita hamil maupun bayi yang baru lahir sebagai upaya perlindungan dari gangguan makhluk tersebut. Mendengar ucapan Pak Daeng, Anton dan istrinya merasa lega, kemudian mereka memohon izin pamit untuk pulang ke rumah sambil mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Daeng. Pak Daeng, tidak masalah Anton, saya senang bisa membantu. Ingatlah untuk selalu waspada dan menjaga diri dan istrimu dari ancaman parakang. Semoga kalian selalu dilindungi dan selamat. Anton. Amin, Pak. Mereka pun beranjak dan bergegas pulang kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, istri, aku takut, Pak. Bagaimana kalau makhluk itu datang kembali malam ini? Hari ini mending kita tinggalkan saja tempat ini, ucap istri dengan cemas. Jangan, Bu. Apakah kamu tidak mendengar kata Pak Daeng tadi? Mau kemanapun kita pergi makhluk itu mengincar kita, Bu. Dia akan selalu mengikuti, ucap Anton dengan tegas. Istri, tapi Pak Anton, tenang, Bu. Kita tidak perlu khawatir. Ada Pak Daeng yang bersedia menolong kita. Aku juga melihat Pak Daeng bukan orang sembarangan. Aku yakin Pak Daeng mampu mengusir makhluk itu, ucap Anton dengan penuh keyakinan. Tak terasa waktu berlalu, di mana cahaya matahari mulai meredup, menandakan bahwa malam akan segera tiba. Sementara itu Pak Daeng belum juga datang. Anton mengarahkan pandangannya ke rumah Pak Daeng. Di sana tampak pintu rumahnya masih tertutup rapat. Anton dalam hatinya bertanya, Pak Daeng kemana ya? Sejak dari tadi belum juga pulang. Perasaannya semakin gelisah, kembali bisikan-bisikan akan kembalinya makhluk itu mulai terdengar samar di telinganya. Sementara itu, istri Anton dari dalam rumah bertanya, Hei Pak, apa Pak Daeng sudah kembali? Belum, Bu. Gimana ini, Pak? Aku khawatir sesuatu terjadi pada anak kita, ucap istri dengan panik dan ketakutan. Anton, tenang, Bu. Aku yakin Pak Daeng pasti akan kembali. Saat itu, mereka benar-benar merasa ketakutan akan kehadiran makhluk tersebut, seolah-olah mereka menolak kedatangan malam ini yang datang lebih cepat. Lalu terdengar suara dorongan pintu terbuka. Sepertinya itu Pak Daeng. Anton yang sedari tadi menunggu, ia mendongak dari balik teras rumah. Anton mengintip, ternyata benar itu Pak Daeng sudah kembali. Hatinya lega, syukurlah, ucapnya dalam hati. Singkat cerita, Pak Daeng lalu menghampiri mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, balas Anton. Masuk, Pak.
Pak Daeng, maaf ya, Nak Anton sudah membuat kalian menunggu, ucap Pak Daeng. Anton menjawab, ndak apa-apa, Pak. Pak Daeng kemudian memberikan obat atau penangkal makhluk jadi-jadian itu dan mengaitkannya di baju bagian perut istri Anton. Tadi sepulang mengambil obat penangkal ini, aku dihampiri oleh warga sebelah. Mereka mengajakku untuk datang melihat sepasang suami istri, di mana istrinya juga sedang mengandung dan menjadi teror Parakang, sama seperti kalian. Sekalian, aku juga memberikan sebagian obat penangkal ini kepada mereka. Mendengar itu, Anton terlihat diam keheranan dalam hatinya. Kok bisa begitu ya? Ada makhluk seseram gini di tempat ini. Ilmu dan sekuat apa orang tersebut? Mereka manusia, tapi kok mau mempelajari ilmu sesat seperti itu? Ujarnya dalam hati. Hei Anton, ada apa? Tanya Pak Daeng sambil menepuk pundak Anton yang terlihat sedang melamun. Anton terkejut. Ndak apa-apa, Pak, jawabnya cepat. Jangan takut, nah, aku sudah berada di sini. Percayalah, tidak akan terjadi apa-apa dengan istrimu, ucap Pak Daeng menenangkan. Kini mereka bertiga, Anton dan istrinya, duduk di teras bersama Pak Daeng. Pak Daeng, Parakang ini benar-benar sudah meresahkan. Bahkan aku sudah bisa merasakan energi ilmu makhluk jadi-jadian tersebut. Menurutku tempat tinggal pemilik ilmu Parakang itu tidak jauh dari daerah tempat tinggal kita. Nak Anton, ungkap Pak Daeng. Anton terhenyak. Itu berarti seseorang yang mungkin Pak Daeng kenal, tanya Anton. Entahlah, bisa jadi, bisa juga tidak. Malam ini dia akan datang. Anton, bersiap-siaplah, kata Pak Daeng. Parakang itu akan datang, tanya Anton, terkejut sambil menelan ludah bersamaan dengan istrinya. Iya, aku tidak akan pulang malam ini. Sudah waktunya makhluk ini harus disingkirkan, tegas Pak Daeng dengan wajah serius seolah tidak ada pilihan lain. Singkat cerita, waktu berlalu kembali dan suasana malam ini hampir sama persis dengan malam sebelumnya. Istri Anton yang sejak tadi hanya duduk mendengarkan, kini terlihat matanya mulai sayup, kasihan karena rasa takutnya. Ia rela menahan ngantuk Anton yang menyadarinya, kemudian menggandeng tangannya, membawanya melangkah pelan masuk ke dalam kamar untuk tidur. Bu, sudah ngantuk, tidur saja dulu. Kasihan anak kita, ibunya harus istirahat, ucap Anton sambil mengelus perut istrinya, memastikan obat penangkal masih melekat di bajunya. Saya tinggal dulu ya. Saat Anton hendak kembali ke depan, tangan istrinya langsung mengepalkan erat tangannya, seolah takut ditinggalkan sendiri. Tapi, ucap istri Anton dengan suara gemetar. Tenang Bu, Pak Daeng bersama kita malam ini, ucap Anton, berusaha menenangkan istrinya dengan suara lembut. Dia pasti akan menjaga kita tidak sendirian. Setelah memberi kecupan lembut di kening istrinya, Anton pun kembali ke teras, duduk kembali bersama Pak Daeng. Demi memecah keheningan malam, Anton memulai dengan membuka cerita. Mereka banyak bercerita tentang berbagai kisah kehidupan, hingga waktu berlalu sangat cepat, kemudian tibalah saatnya. Pak Daeng berdiri dari duduknya. Anton, coba tunjukkan padaku di titik mana kamu melihat makhluk itu. Anton bangkit dan berjalan menuju samping rumah. Di situ, Pak, jawab Anton sambil mengangkat tangan dan menunjuk tempat di mana ia melihat Parakang tersebut. Pak Daeng kemudian menjelaskan dan mengatur semua rencana untuk mengatasi makhluk tersebut. Nah Anton, jika nanti makhluk itu tiba-tiba muncul, kamu cukup menyorotkan senter ke arah tempat itu. Biarkan aku yang menghadapinya, ucapnya dengan tegas. Lalu Pak Daeng mengambil sebatang bambu berukuran kecil, sekitar panjangnya kurang lebih 1 meter. Untuk apa bambu ini, Pak? Tanya Anton, penuh keingintahuan. Bambu ini kita gunakan untuk menghadapi makhluk jadi-jadian itu.
Ini adalah satu-satunya cara untuk melukainya, jawab Pak Daeng tegas. Dan yang paling penting, ketika berhadapan dengan Parakang, jangan sekali-kali kau memukulinya lebih dari 1 kali. Kenapa bisa begitu, Pak? Makhluk itu akan lebih kuat dan melakukan perlawanan, ucap Pak Daeng memberikan penjelasan. Setelah itu, ia menyuruh Anton mengambil garam. Setelah Anton membawakan garam, Pak Daeng menaburkannya di sekeliling rumah Anton. Selang beberapa menit kemudian, tiba-tiba suara aneh terdengar dari arah samping kamar. Anton mengenali suara itu dengan cepat. Ya, itu pasti Parakang, gumamnya. Memandang Pak Daeng dengan wajah penuh kecemasan, Pak Daeng mengangguk seraya berbisik pelan kepada Anton, bersiap-siaplah, nyalakan sentermu. Terlihat Pak Daeng menggenggam sepotong bambu dengan kuat sambil memberi isyarat ke Anton. Anton sempat masuk ke dalam rumah untuk melihat istrinya yang sudah tertidur. Setelah memastikan bahwa semuanya aman, ia kembali keluar dan melangkah pelan bersama Pak Daeng ke tempat yang sama di mana Anton melihat makhluk itu pada malam sebelumnya. Ya, ternyata benar. Dari posisi mereka, sekitar 5 meter jauhnya, terlihat dalam kegelapan 2 cahaya kecil menyala merah seperti bara api, menandakan bahwa itulah kedua bola mata Parakang. Pak Daeng memberikan instruksi kepada Anton dengan suara yang pelan. Tahan dulu, jangan nyalakan senter itu. Sementara Anton yang gemetar, berdiri tegak di sampingnya, mengikuti arahan yang diberikan. Dengan gerakan cepat, Pak Daeng melompat dan berlari menuju makhluk itu dengan sepotong bambu yang dipegangnya, lalu menghantam. Saat bambu itu menyentuh makhluk tersebut, terdengar suara seperti jeritan wanita yang keras, mengisyaratkan bahwa makhluk itu merasakan kesakitan. Cukup sekali pukul, benar Anton yang menyaksikan ketika Pak Daeng berhadapan dengan makhluk tersebut tanpa menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Kemudian, Pak Daeng menyuruh Anton menyalakan senternya dengan cepat. Anton segera menyorotkan cahaya senter ke arah di mana Pak Daeng masih berhadapan langsung dengan sosok Parakang itu. Akibatnya, makhluk itu perlahan mundur dari hadapan Pak Daeng. Pak Daeng mengacungkan bambu ke arah makhluk tersebut sambil berbicara dengan bahasa daerah setempat yang tak dimengerti oleh Anton. Namun, melihat ekspresi wajah Pak Daeng saat berbicara memberi kesan bahwa ia sedang mengancam makhluk jadi-jadian tersebut. Sesaat setelah itu, Pak Daeng tampaknya memberikan perintah kepada makhluk itu untuk segera pergi dari tempat itu. Seketika sosok Parakang itu mundur bersamaan dengan kedua matanya yang menyala, perlahan-lahan menghilang di balik semak belukar. Terbangun dari tidurnya karena kebisingan di samping kamar, istri Anton melangkah keluar dan melihat suaminya sedang berdiri sambil memegang senter. "Ada apa, Pak?" tanya istri Anton dengan wajah penuh kekhawatiran. "Parakang itu, Bu. Tadi dia datang lagi. Untunglah Pak Daeng berhasil mengusirnya," jawab Anton dengan suara lega. "Iya, syukurlah, Pak," ucap istri Anton sambil memeluk erat suaminya. Rasa lega juga terpancar dari wajahnya. "Selesai, sudah aman. Nak Anton, Parakang itu tidak akan pernah datang lagi," ucap Pak Daeng dengan penuh keyakinan Anton dan istrinya. Mereka merasa lega bahwa ancaman makhluk jadi-jadian tersebut telah berlalu. Dengan nafas yang terhembus berat dan keringat mengalir deras, Pak Daeng meletakkan sepotong bambu tadi. Anton yang memperhatikan dengan seksama melihat betapa kelelahan yang terpancar dari wajah Pak Daeng, seolah-olah ia baru saja menyelesaikan tugas yang sangat berat. "Anton, duduk dulu, Pak." Lalu ia meminta istri untuk mengambilkan air minum untuk Pak Daeng. Anton merasa sangat bersyukur dengan kehadiran Pak Daeng. Bayangkan jika beliau tidak ada di sini, terlebih dalam situasi seperti ini. Hanya beberapa orang tertentu saja yang faham dan bisa mengatasinya. Pak Daeng setelah meneguk air,
menyampaikan keyakinannya bahwa makhluk itu tidak akan berani lagi datang kemari. Dia menjelaskan bahwa ketika dia memukul makhluk tersebut, tepat mengenai bagian kepala, seketika menjerit kesakitan. Menurutnya, pemilik ilmu parakang itu adalah seorang wanita. Itu bisa dikenali dengan suaranya tadi. Anton menambahkan, "Ya, Pak Daeng benar, saya mendengarnya." Pak Daeng menjelaskan, seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, saya yakin pemilik ilmu parakang tersebut bukanlah orang asing. Dia tinggal di sekitar tempat kita. Jika besok kalian menemui seseorang, terutama wanita, dengan luka di bagian kepalanya, itu adalah sosok yang kita pukul tadi. Pak Daeng, entahlah siapa orangnya. Kita lihat saja besok. Yang terpenting sekarang sudah aman. Makhluk itu tidak akan berani lagi mengganggumu. Terima kasih banyak, Pak Daeng. Mohon maaf kami tidak memiliki apa-apa untuk membalas jasa Pak Daeng kepada kami, ucap Anton sambil menundukkan kepala sebagai ungkapan rasa terima kasih mereka. Sama-sama, Nak Anton, saya punya keyakinan bahwa kita semua memiliki peran dalam membantu sesama, meski kadang itu hanya dengan sedikit yang kita miliki. Dengan kekuatan dan pengetahuan yang dimiliki, kita juga punya tanggung jawab besar, menggunakan dengan bijak dan untuk kebaikan orang lain, memberikan perlindungan dan manfaat kepada sesama. Ucap Pak Daeng dengan tulus, tepat jam 3 subuh. Ketika suasana masih sunyi, keluarga Anton kini merasa lega karena ancaman yang mengintai mereka telah berhasil diatasi berkat bantuan dari Pak Daeng. Dengan adanya bantuan tersebut, mereka kini dapat kembali hidup dengan tenang dan aman, tanpa harus terus-menerus merasa khawatir akan kehadiran makhluk jadi-jadian yang mengganggu ketenangan rumah mereka. Ucap Anton sambil meraih tangan Pak Daeng dengan penuh rasa terima kasih. Kami sangat beruntung Anda ada di sini, Pak. Pak Daeng tersenyum. Saya selalu siap membantu, Nak Anton. Tetaplah waspada dan jaga keluarga Anda baik-baik. Semoga kedamaian senantiasa menyertai kita semua. Setelah itu, Pak Daeng pun meninggalkan rumah Anton dengan langkah mantapnya, sementara Anton dan istrinya melangkah masuk ke dalam rumah, merasa lega karena terbebas dari teror parakang. Malam yang meliputi kisah-kisah tak terduga itu telah menorehkan kenangan yang tak terlupakan bagi pasutri ini. Pengalaman pertama mereka dengan kejadian di luar pemahaman manusia biasa. Meskipun mungkin sulit dipercaya oleh sebagian orang, bagi mereka, keberadaan makhluk jadi-jadian parakang adalah kenyataan yang nyata. Bukan hanya sekedar mitos belaka, itu adalah malam yang membuka mata mereka terhadap keajaiban dan misteri yang tersembunyi di balik kehidupan sehari-hari. Pagi yang cerah, saat matahari mulai menyingsing, diiringi dengan suara kicauan riang, burung-burung yang mengawali hari dengan penuh semangat. Cahaya mentari yang perlahan menerobos melalui celah pepohonan menyinari perjalanan pagi, memberikan warna hangat yang menyegarkan bagi alam yang baru terbangun dari tidurnya. Suasana damai dan tenang menyelimuti udara, memperlihatkan keindahan alam yang tak tergantikan. Istri Anton yang baru saja terbangun, pagi itu adalah awal dari hari baru yang penuh dengan harapan dan rasa syukur akan keamanan yang mereka rasakan setelah malam yang penuh peristiwa. Istri Anton, ia melihat suaminya belum juga terbangun. Kemudian ia sengaja untuk tidak membangunkannya, membiarkan suaminya itu tidur pulas. Setelah beberapa hari ini, ia terbebani oleh kejadian teror makhluk jadi-jadian itu. Pagi itu, seperti rutinitas sehari-hari, ibu rumah tangga setelah selesai dari pekerjaan dapurnya, kini waktunya untuk membersihkan rumah. Dia keluar ke depan halaman sambil menyapu dan membersihkan rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitar rumah.
Bertepatan dengan itu, di depan rumahnya, ia melihat Ibu Sumarni sedang membersihkan halaman rumahnya. Saat istri Anton menoleh, dia merasa ada yang tak biasa dengan sikap dingin Ibu Sumarni, yang biasanya ramah dan baik. Mereka selalu berbagi cerita dan saling bertegur sapa dengan hangat. Bahkan ketika mereka pertama kali pindah ke perumahan tersebut, Ibu Sumarni adalah tetangga pertama yang mereka kenal. Kini dia hanya diam 1000 bahasa, seolah ada sesuatu yang membatasi hubungan mereka sekarang. Namun, sesaat setelah cukup lama memperhatikan, istri Anton terkejut melihat ada yang aneh. Ia melihat di bagian kepala Ibu Sumarni terlilit kain purban tertutupi, seperti bekas luka yang baru. Ia langsung teringat akan apa yang dikatakan Pak Daeng semalam. Jika esok kamu melihat orang dengan adanya luka di bagian kepala, maka sudah bisa dipastikan itu sosok Parakang. Istri Anton masih terhenyak, gemetar, seolah merasa tubuhnya sangat berat. Dia merasa penasaran ingin menanyakan langsung kepada Ibu Sumarni tentang luka itu, tapi seolah hatinya membolak-balik untuk melakukannya. Seakan tak percaya, gumamnya dalam hati. Apa benar Ibu Sumarni lah Parakang itu? Namun entah mengapa, semakin lama istri Anton merasa mulai tidak nyaman berada di luar rumah berdampingan dengan Ibu Sumarni. Ia lalu masuk ke dalam rumah, kemudian ke dalam kamar. Anton yang masih tertidur pulas. Kini, istrinya tidak memperdulikan lagi. Ia langsung menggoyang-goyang tubuh suaminya itu untuk segera bangun. "Pak, bangun. Ayo, cepat. Coba kamu lihat di luar," ucap istri Anton yang tergesa-gesa. Apa sih, Bu? Aku masih ngantuk nih," jawab Anton dengan mata sayup yang masih tertutup. Meski begitu, istri Anton terus berusaha membangunkan suaminya itu. Akhirnya Anton terbangun. Ia tidak bisa melanjutkan tidurnya lagi. "Apa sih, Bu? Itu di luar." "Coba kamu lihat," ucap istri dengan kata yang tak karuan. Anton melihat istrinya dengan raut wajah sedikit risih. "Ada apa sih dengan kamu ini, Bu? Heran? Orang masih ingin tidur kok malah diganggu." "Maaf, Pak, tapi ini benar-benar penting dan harus kamu lihat segera," ucap istri Anton dengan nada sedikit memaksa. "Memangnya ada apa, Bu?" tanya Anton. "Itu Ibu Sumarni, Pak," ucap istri Anton yang tak tahu harus bagaimana lagi menjelaskan. "Memangnya ada apa dengan Ibu Sumarni?" tanya Anton. "Pokoknya cepat, Pak. Kamu lihat saja sendiri di depan." "Ayo," ucap istri Anton tergesa-gesa. Anton pun bangun dan melangkah menuju kamar mandi untuk membasuh wajahnya. Sesaat kemudian, ia berjalan keluar rumah dan berdiri tepat di teras depan. Lalu kemudian, istri Anton berbisik pelan seraya berkata, "Pak, lihat, itu Ibu Sumarni." Ia pun mengarahkan pandangannya ke Ibu Sumarni. Anton yang berdiri terhenyak sesekali mengusap matanya, melihat Ibu Sumarni dengan bekas luka di kepala yang kini sudah terlilit kain kasa. "Pak, kamu ingat ucapan Pak Daeng semalam?" tanya istri Anton dengan serius. Anton, "Iya, Bu." Betapa kagetnya ia saat itu, antara percaya dan tidak. Bertepatan dengan itu, Pak Daeng sudah berdiri di depan pintu rumahnya. Anton melirik ke arah Pak Daeng. Di sana terlihat Pak Daeng menganggukkan kepala, seolah memberi isyarat bahwa Ibu Sumarni adalah sosok Parakang yang mereka hadapi semalam. Hatinya berdebar kencang. Rasa heran Anton dan istrinya semakin mendalam. Tidak menyangka bagaimana mungkin sosok yang selama ini mereka anggap sebagai tetangga baik bisa menjadi ancaman seperti itu. Mereka merasa terkejut dan bingung, tapi juga bersyukur karena mendapat petunjuk dari Pak Daeng. Dengan hati yang berdebar, mereka bersiap untuk menghadapi kenyataan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Tamat.